Setiap musim, berbagai rumor mengenai perpindahan pemain mulai mencuat, dengan klub-klub yang berusaha memperkuat skuad mereka demi meraih kesuksesan di kompetisi. Beberapa kabar menarik tentang transfer pemain mulai beredar. Berikut ini adalah beberapa rumor transfer yang tengah hangat diperbincangkan. Emerson Carioca, yang memiliki nama lengkap Emerson Oliveira de Almeida, adalah pemain sepak bola asal Brasil yang berposisi sebagai penyerang sayap. Lahir pada 7 Desember tahun 1995 di Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Brasil, ia memiliki tinggi 1,73 meter. Baru-baru ini, Persita Tangerang, klub Liga 1 Indonesia, dikabarkan tertarik merekrut Emerson Carioca dari Delta Sidoarjo, klub Liga 2 Indonesia. Rumor ini mencuat di berbagai platform media sosial dan berita olahraga. Emerson dikenal karena kecepatan dan kemampuannya Terima dalam kasih menggiring telah menonton bola video yang ini membuatnya dan menjadi sampai aset jumpa di berharga video bagi berikutnya, Delta teman-temanku. Sidoarjo. Performa impresifnya di Liga 2 menarik perhatian klub-klub Liga 1 yang mencari tambahan kekuatan di lini serang. Persebaya Surabaya dikabarkan akan merekrut Vitor Hugo Encarna Freitas, yang lebih dikenal sebagai Vitor Barata, seorang gelandang serang asal Portugal. Barata sebelumnya bermain untuk Persibo Bojonegoro di Liga 2 Indonesia. Selama membela Persibo, ia menunjukkan performa impresif yang menarik perhatian klub-klub Liga Pertama. Menurut laporan, nilai pasaran Barata meningkat signifikan dari Rp869 juta menjadi Rp2,17 miliar, mencerminkan peningkatan kualitas permainannya. Namun, proses transfer Barata ke Persebaya menghadapi kendala terkait kontraknya dengan Persibo. Ada dua skema yang dipertimbangkan. Peminjaman. Persebaya meminjam Barata hingga akhir musim dengan opsi pembelian permanen. Pembelian langsung. Persebaya membeli sisa kontrak Barata dari Persibo. Kedua opsi ini masih dalam tahap negosiasi antara kedua klub. Barata dikenal sebagai kreator serangan dengan visi permainan yang baik. Kehadirannya diharapkan dapat meningkatkan kreativitas lini tengah Persebaya dalam menghadapi sisa kompetisi Liga 1 musim ini. Meskipun belum ada pengumuman resmi dari Persebaya, indikasi kepindahan Barata semakin kuat setelah ia memberikan kode melalui unggahan di media sosial bersama pemain Persebaya. Christian Rontini, pemain sepak bola berkewarganegaraan Filipina, sebelumnya bermain sebagai bek untuk Madura United di Liga 1 Indonesia. Pada 22 Desember tahun 2024, ia dilepas oleh Madura United setelah berkontribusi dalam kemenangan tim nasional Filipina atas Indonesia. Setelah kepergiannya dari Madura United, muncul spekulasi bahwa Rontini akan bergabung dengan Persebaya Surabaya, yang saat ini menjadi runner-up paruh musim klasemen Liga Pertama. Selain itu, statusnya sebagai menantu dari legenda sepak bola Indonesia, Christine Gonzalez, memperkuat kemungkinan bahwa ia akan melanjutkan karirnya di Indonesia karena alasan keluarga. Rontini lahir pada 20 Juli tahun 1999 di Bagno, Aripoli, Italia, dan memiliki tinggi 188 cm. Ia dikenal sebagai pemain serba bisa yang dapat bermain di beberapa posisi, termasuk bek tengah dan gelandang bertahan. Dengan pengalaman internasionalnya bersama tim nasional Filipina dan penampilannya di Liga 1 Indonesia, Rontini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi Persebaya jika transfer ini terwujud. Penyerang Arema FC, Charles Lokolingoy, tengah menjadi sorotan dalam bursa transfer paruh musim Liga 1 Indonesia. Pemain asal Australia ini dikabarkan masuk dalam daftar buruan dua klub besar Liga 1, yakni Barito Putra dan Bali United. Lokolingoy, yang saat ini berusia 27 tahun, tampil cukup apik bersama Arema FC, meski klubnya tengah berjuang di papan tengah klasemen. Dengan postur tubuh ideal dan kemampuan finishing yang mumpuni, ia dinilai sebagai sosok striker yang dapat memberikan solusi bagi lini serang tim manapun. Menurut beberapa sumber, Barito Putra dan Bali United tertarik mendatangkan Lokolingoy untuk memperkuat
tim mereka dalam menghadapi putaran kedua. Liga pertama, Barito Putra, yang tengah mencari tambahan dagedor di lini depan, melihat Lokolinge sebagai opsi ideal untuk menambah produktivitas gol mereka. Sementara itu, Bali United, yang sudah memiliki lini depan solid, tampaknya ingin memperkaya opsi serangan mereka menjelang akhir musim. Jika transfer ini terwujud, Lokolinge diprediksi akan menjadi salah satu transfer besar di Liga 1 musim ini. Kehadirannya bisa menjadi faktor kunci bagi Barito Putra atau Bali United untuk mencapai target yang telah mereka tetapkan. Matheus Eniosus dos Santos, atau lebih dikenal dengan nama Matheus Patau, menjadi salah satu pemain asing yang meninggalkan kesan mendalam selama berkarir di Liga 1 Indonesia. Penyerang asal Brasil ini tampil memukau saat membela Borneo FC pada musim 202 Februari tahun 2023 dengan torehan 25 gol dalam 32 pertandingan, menjadikannya salah satu pencetak gol terbaik Liga Pertama. Namun, pada pertengahan 2023, Patau melanjutkan karirnya di Liga Super China bersama Shandong Taishan. Meskipun hanya mencetak 1 gol dalam 7 pertandingan, kehadirannya di kompetisi yang lebih kompetitif menunjukkan ambisi besarnya untuk terus berkembang. Namun, kini beredar kabar bahwa sang pemain mungkin mempertimbangkan untuk kembali ke Indonesia. Rumor ini semakin menguat setelah sejumlah media mengaitkan Matheus Patau dengan kemungkinan kepindahan ke klub Liga Pertama. Kehadirannya tentu akan memberikan dampak besar bagi klub manapun yang berhasil merekrutnya. Borneo FC, klub yang pernah dibela Patau, tentu menjadi kandidat utama untuk mendatangkannya kembali. Loyalitas dan koneksi dengan manajemen klub bisa menjadi faktor kunci dalam negosiasi. Persib Bandung, klub asal Bandung, ini disebut-sebut sedang mencari striker berkualitas untuk memperkuat lini depan mereka. Dan Matheus Patau dianggap sebagai salah satu opsi terbaik. Sebastian Alvarez, bek tengah asal Bolivia berusia 23 tahun, tengah menjadi salah satu nama yang paling ramai dibicarakan dalam bursa transfer Liga 1 Indonesia. Setelah meninggalkan klub sebelumnya, Oriente Petrolero, Alvarez kini dikaitkan dengan beberapa klub besar Indonesia, termasuk Persija Jakarta, Arema FC, dan klub promosi PSBS Bia. Persija mengincarnya sebagai pengganti ideal untuk memperkuat lini belakang mereka. Di sisi lain, Arema FC yang tengah berusaha bangkit dari performa yang kurang konsisten, memandang Alvarez sebagai salah satu solusi untuk memperbaiki pertahanan mereka. Kejutan datang dari PSBS Bia. Klub promosi yang dilaporkan juga mengincar tanda tangan Alvarez. Klub ini bahkan disebut-sebut telah menyiapkan tawaran menarik berupa peminjaman dengan opsi pembelian senilai $500.000 AS, sekitar 8 miliar rupiah. Langkah ini menunjukkan ambisi besar PSBS Bia untuk bersaing di Liga Pertama. Keputusan Alvarez tentunya tidak hanya berdasarkan tawaran finansial, tetapi juga prospek bermain di klub dengan fasilitas, kompetisi, dan atmosfer yang sesuai dengan ambisinya sebagai pemain muda. Persija Jakarta, klub besar dengan basis supporter besar dan peluang untuk bermain di level Asia. Arema FC, suasana kompetitif dan pendukung fanatik yang akan mendukung penuh karirnya. PSBS Bia, kesempatan menjadi pemain kunci di klub yang ingin membangun fondasi kuat di Liga Pertama. Nama Renan Alves kembali menjadi sorotan dalam bursa transfer Liga Pertama. Bek tengah asal Brasil ini dikenal dengan kemampuannya yang solid di lini pertahanan, serta kontribusinya dalam mencetak gol melalui situasi bola mati. Saat ini, dua klub Liga 1, Persebaya Surabaya dan Barito Putra, dikabarkan bersaing untuk mendapatkan tanda tangannya. Persebaya Surabaya, sebagai salah satu tim papan atas Liga 1, Persebaya membutuhkan tambahan kekuatan di lini belakang untuk menjaga konsistensi mereka di jalur juara. Renan Alves dianggap sebagai kandidat ideal untuk memperkokoh pertahanan mereka. Barito Putra, mantan klub Renan, juga dikabarkan ingin membawanya kembali setelah kehilangan bek utama mereka, Lukau. Renan yang sudah mengenal
Atmosfer Barito dinilai bisa langsung beradaptasi dengan cepat. Keputusan Renan Alves akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Kesempatan bermain, peran utama di tim menjadi prioritas utama. Ambisi klub, Persebaya yang sedang bersaing di papan atas, menawarkan tantangan besar. Sementara Barito memberikan kenyamanan dari hubungan sebelumnya. Kompensasi finansial, gaji, dan kontrak jangka panjang juga menjadi salah satu pertimbangan penting. Aber Henrique Ferreira de Bessa, atau lebih dikenal sebagai Aber Bessa, adalah gelandang serang asal Brasil yang sebelumnya bermain untuk Bali United di Liga 1 Indonesia. Selama membela Bali United, ia mencatatkan 105 penampilan dengan kontribusi 16 gol dan 29 assist, serta berperan penting dalam meraih gelar juara Liga 1 musim 202 Januari tahun 2022. Pada September tahun 2024, Aber Bessa memutuskan hengkang dari Bali United dan bergabung dengan FC Alverca, klub kasta kedua Liga Portugal. Namun, selama di sana, ia hanya tampil dalam 4 pertandingan. Kini, menjelang putaran kedua Liga 1 musim 202 April tahun 2025, Aber Bessa dikabarkan akan kembali ke Indonesia untuk bergabung dengan Persita Tangerang. Informasi ini diperkuat dengan laporan bahwa Persita telah mencapai kesepakatan dengan Aber Bessa, dan ia diharapkan menjadi tambahan amunisi bagi tim berjuluk Pendekar Cisadin tersebut. Kedatangan Aber Bessa diharapkan dapat meningkatkan kreativitas lini tengah Persita Tangerang dalam menghadapi kompetisi Liga 1 yang semakin ketat. Para pendukung Persita tentu menantikan kontribusi positif dari pemain berusia 32 tahun ini dalam upaya memperbaiki posisi tim di klasemen sementara. Melson Lima Duarte Lopes, pemain sayap asal Tanjung Verde berusia 30 tahun, saat ini bermain untuk Persib Bandung di Liga 1 Indonesia. Performa Melson Lima bersama Persib Bandung dianggap kurang konsisten, sehingga muncul spekulasi bahwa ia mungkin akan dilepas pada bursa transfer mendatang. Salah satu klub yang dikabarkan tertarik untuk merekrutnya adalah PSM Makassar. Selain itu, terdapat isu bahwa PSM Makassar mempertimbangkan opsi pertukaran pemain dengan menawarkan Dava Salman ke Persib Bandung sebagai bagian dari kesepakatan untuk mendapatkan Melson Lima. Rumor lain menyebutkan bahwa Persib Bandung sedang mengincar pemain asing baru seperti Kiko Bondoso dari Rio Ave yang dapat menggeser posisi Melson Lima dalam skuad. Janeson Ezequiel Bestos, gelandang serang asal Argentina berusia 30 tahun, telah menjadi sorotan dalam bursa transfer Liga 1 Indonesia. Setelah mengakhiri kontraknya dengan PSS Sleman pada akhir musim 202 Maret tahun 2024, Bestos kini berstatus bebas agen. Malut United, klub yang baru promosi ke Liga 1, dikabarkan tertarik untuk merekrut Bestos guna memperkuat lini tengah mereka. Informasi ini diperkuat oleh laporan yang menyebutkan bahwa Malut United telah mengincar pemain berpengalaman tersebut. Malut United tampaknya berambisi untuk bersaing di level tertinggi sepak bola Indonesia. Mengingat ketatnya persaingan di Liga 1, tim ini tentu membutuhkan pemain berpengalaman untuk memperkuat lini tengah dan mendongkrak permainan mereka. Janeson Bestos dianggap sebagai sosok yang ideal untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan pengalaman bermain di Liga 1 dan kemampuan yang terbukti, Bestos bisa menjadi jenderal lapangan tengah yang mampu memberikan kontribusi signifikan bagi Malut United. Tim promosi ini berharap bisa mendapatkan jasa Bestos untuk menambah kedalaman skuad dan meningkatkan kualitas permainan di kompetisi yang lebih ketat. Karim Rossi, penyerang asal Swiss yang kini bermain untuk Persis Solo, menjadi salah satu pemain yang menarik perhatian banyak klub Liga 1 Indonesia menjelang jendela transfer. Setelah menghabiskan musim sebelumnya di Dewa United, Rossi kembali menunjukkan kemampuannya di Liga 1, meskipun penampilannya belum sepenuhnya memuaskan. Kabar terbaru menyebutkan bahwa Barito Putra, klub Liga 1 yang sedang mempersiapkan diri untuk musim baru, tertarik untuk merekrut Karim Rossi.
Setelah kehilangan beberapa pemain kunci musim lalu, Barito Putra mengincar penyerang berpengalaman untuk memperkuat lini serang mereka. Dengan kemampuannya yang sudah terbukti di Liga 1, Rossi dinilai mampu memberikan dampak positif untuk tim berjuluk Laskar Antasari ini. Selain Barito Putra, beberapa klub lain di Indonesia juga dikabarkan tertarik dengan layanan Rossi. Bahkan, ada juga laporan bahwa ia mendapat tawaran dari beberapa klub luar negeri, termasuk dari Liga China. Meskipun demikian, Rossi masih belum memberikan konfirmasi mengenai pilihannya. Elio Gacho, penyerang muda asal Brasil berusia 23 tahun, kini menjadi sorotan di Liga 1 Indonesia. Setelah tampil impresif bersama Borneo WFC, Gacho yang baru bergabung pada tahun 2024, segera menunjukkan ketajamannya di lini depan dan menjadi pemain penting bagi tim. Seiring dengan performa cemerlangnya, muncul kabar bahwa Barito Putra tertarik untuk merekrut pemain muda berbakat ini. Laporan terbaru mengungkapkan bahwa Barito Putra, tim yang ingin memperbaiki performa mereka di musim 202 April tahun 2025, tertarik untuk mendatangkan Elio Gacho, klub yang bermarkas di Banjarmasin. Ini tengah mencari penyerang berbakat untuk memperkuat lini serang mereka, dan Gacho dinilai sebagai sosok yang tepat. Menurut kabar yang beredar, Barito Putra kabarnya tertarik untuk meminjam Elio Gacho dari Borneo FC. Meskipun demikian, kesepakatan masih belum resmi, dan masa depan Gacho di Borneo FC belum jelas, meskipun performanya menunjukkan potensi besar. Alfeandra Dewangga, bek tangguh berusia 23 tahun asal Semarang, saat ini menjadi sorotan dalam bursa transfer Liga 1 Indonesia. Pemain yang dikenal dengan kemampuan bertahannya yang solid dan fleksibilitas posisi ini dikabarkan menjadi incaran Persija Jakarta. Belakangan ini, beredar kabar bahwa Persija Jakarta tertarik untuk merekrut Alfeandra Dewangga. CEO PSIS Semarang, Yoyak Sukawi, menanggapi rumor tersebut dengan tegas. Ia menyatakan bahwa Dewangga masih terikat kontrak dengan PSIS hingga tahun 2027, sehingga tidak ada pembicaraan mengenai transfer pemain tersebut. PSIS Semarang menegaskan komitmennya untuk mempertahankan Alfeandra Dewangga. Meskipun ada minat dari klub lain, termasuk Persija Jakarta, PSIS memastikan bahwa Dewangga adalah bagian penting dari tim dan tidak akan dilepas dalam waktu dekat.